Kawan-kawan sekalian, kita akan belajar tentang masalah-masalah sosial. Apa itu masalah sosial? Suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Jadi masalah sosial ini adalah segala hal yang menghambat hubungan sosial, mengganggu hubungan sosial. Karena adanya perbuatan ini sehingga kehidupan sosial, kehidupan masyarakat, interaksi antar kelompok terganggu. Itulah disebut masalah sosial. Di sini ada dua gambar lingkaran. Sama, lingkarannya berisi beberapa bagian di sini, dan ibaratnya ini adalah bagian politik, pendidikan, agama, kebiasaan, ekonomi, rumah tangga, moral. Pun di lingkaran yang sebelah kanan juga demikian. Ada bidang politik, pendidikan, moral, agama, kebiasaan, ekonomi, rumah tangga. Namun di sini tidak simetris seperti yang di sisi kiri. Di sisi kanan ini tidak simetris, bentuknya kurang menarik. Apa maksud dari gambar ini? Gambar sebelah kiri menggambarkan tentang kehidupan sosial yang normal, tidak ada masalah. Itu enak saja, enak dilihat. Sementara di gambar yang sebelah kanan menunjukkan sebuah gambaran kehidupan sosial yang tidak normal atau ada masalah. Dilihat pun tidak enak. Gak usah kita masuk ke sana. Dilihat saja sudah kurang menarik. Yang sebelah kiri ini menarik sekali. Tapi yang sebelah kanan ini melihat saja tidak menarik, apalagi sampai membahasnya. Seperti itu kira-kira masalah sosial. Jadi ketika masyarakat itu baik, hubungan sosialnya tidak ada masalah, itu enak. Kita melihat enak. Orang lain melihat enak. Tapi ketika ada sebuah kelompok sosial, di situ banyak masalah, enggan orang lain untuk datang ke sana. Membahasnya pun, melihatnya pun enggan, apalagi sampai datang, sampai masuk. Macam-macam masalah sosial. Apa saja itu macam-macam masalah sosial? Pertama, ada kemiskinan. Itu merupakan masalah. Tentunya di dalam suatu daerah, di dalam sebuah negara, setiap presiden pasti ingin rakyatnya sejahtera. Tidak ingin yang rakyatnya miskin. Nah, itulah kemiskinan merupakan masalah sosial. Ada kejahatan, ada disorganisasi keluarga, ada masalah generasi muda, peperangan, pelanggaran terhadap norma masyarakat, masalah kependudukan, dan masalah lingkungan hidup. Ini kira-kira beberapa macam masalah sosial yang umum terjadi di masyarakat manapun, yang umum terjadi di kehidupan sosial, kelompok sosial manapun. Kita bahas satu persatu. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Jadi kemiskinan itu adalah suatu keadaan di mana dia itu tidak sama dengan kelompok yang lain, tidak sama dengan kelompoknya, ya, tidak sama. Dia tidak memiliki sumber daya yang lengkap seperti anggota kelompok yang lain.
ibarat di sebuah desa, yang lain bisa makan 3 kali sehari, dia hanya bisa makan 2 kali sehari karena tidak mampu untuk membeli beras guna makan 3 kali sehari. Maka orang yang hanya mampu makan 2 kali sehari ini dianggap miskin. Dan kemiskinan ini ternyata relatif. Mungkin di contoh pertama tadi di suatu desa tidak bisa makan 2 kali sehari, itu dianggap miskin. Tapi ternyata di desa lain yang terpencil, yang lebih terpencil, justru makan 2 kali itu dianggap orang yang mampu. Karena sulit untuk bisa makan 2 kali, karena di sana daerah terpencil segala macam. Mencari uang susah, mencari beras susah. Beras sangat mahal umpama. Justru bisa makan 2 kali sehari merupakan orang yang sangat beruntung di suatu daerah lain. Karena di sana makan 1 kali atau sulit untuk bisa makan 1 kali. Yang bisa makan 1 kali bahkan lebih itu adalah orang yang mampu. Nah, ini beda, relatif. Pun demikian ada yang dia makan sudah 3 kali sehari, tapi dia menganggap miskin. Menganggap dirinya miskin. Kenapa? Karena dia tidak punya sepeda motor. Sementara di kelompoknya punya sepeda motor semua. Maka dia walaupun sudah bisa makan 3 kali, karena tidak bisa punya sepeda motor, kemana-mana harus ngojek, maka dia menganggap dirinya miskin. Dan kelompoknya menganggap dia miskin karena dia tidak mampu membeli sepeda motor. Lain lagi, saya katakan relatif. Sudah punya sepeda motor, tapi menganggap dirinya miskin karena kelompok yang lain punya mobil semua. Hanya dia yang punya sepeda motor. Sementara kalau hujan, kemanasan, dia yang kehujanan dan kepanasan sendiri. Sementara kelompok yang lain tenang-tenang karena dia punya mobil. Nah, kemiskinan itu adalah relatif. Namun ini adalah masalah. Ya, bagaimana pemerintah itu bisa membuat rata. Bisa makan 3 kali semua sehari, semua warganya harus bisa makan 3 kali sehari. Bisa punya sepeda motor semua warganya harus bisa mampu punya sepeda motor. Nah, itulah tugas dari pemerintah. Berikutnya adalah kejahatan. Ya, jelas kejahatan adalah masalah dimanapun itu. Kejahatan terjadi juga karena sebuah proses atau interaksi sosial. Seseorang menjadi jahat karena mengadakan kontak dengan pola-pola perilaku jahat dan juga karena dia menjauhi dari pola-pola perilaku baik. Ya, sebuah kejahatan itu ternyata merupakan sebab dari sebuah interaksi sosial. Jadi tidak mendadak orang itu tiba-tiba menjadi jahat. Tidak serta-merta ada kejahatan. Nah, itu terjadi karena sebuah interaksi. Ya. Orang yang jahat itu dia tidak dia bangun tidur pengen jahat, tidak. Mungkin dia ini sering berinteraksi dengan pola-pola atau perilaku jahat. Misalnya berteman dengan orang-orang jahat, berteman dengan maling. Maka mau tidak mau dia, kalau dia tidak mencuri maka dia akan merasa tidak enak atau dianggap bukan kelompoknya gitu. Mungkin dia sering melihat tayangan-tayangan di televisi, misalnya cara mencuri sepeda motor, ada sebuah video tutorial mencuri sepeda motor, maka dia iseng mencuri. Mencuri pertama lancar, kedua lancar, maka menjadi kebiasaan. Terbiasa. Sering melihat ya kejahatan-kejahatan lain lah. Nah, ini. Dan karena dia jauh dari perilaku-perilaku baik. Kenapa dia kok lebih suka melihat video kejahatan, berteman dengan orang jahat? Mungkin karena dia jauh dari perilaku berteman dengan orang baik, melihat tayangan-tayangan baik, maka lingkungan sosial mempengaruhi. Ya, lingkungan sosial mempengaruhi. Ya. Misalnya anak-anak di mana dia hidup itu mempengaruhi. Ketika dia hidup di kampung yang baik, orang-orang di sekitarnya baik, maka dia akan menjadi baik. Ketika dia melihat tayangan-tayangan yang baik, maka dia akan menjadi baik. Begitu pun sebaliknya. Disorganisasi keluarga. Apa itu? Perpecahan dalam keluarga itu menyebabkan sebuah masalah sosial. Seperti apa itu contoh perpecahan dalam keluarga yang bisa menjadi benih-benih masalah-masalah di kemudian hari.
Hubungan di luar perkawinan atau pernikahan, ya hubungan kumpul kebo itu masalah, itu ke belakang akan menjadi masalah. Apalagi sampai dia punya anak, maka anaknya tidak sah menurut hukum. Tidak sah karena hasil dari hubungan di luar nikah itu menjadi masalah. Perceraian ini bisa menjadi bibit permasalahan, terutama anak-anak dari kedua orang tua yang bercerai ini, dan masalah-masalah lain. Kurangnya komunikasi dalam keluarga, betul. Kurangnya komunikasi dalam keluarga bisa menyebabkan masalah, sehingga anak karena kurang didikan, kurang nasihat, maka dia mencari sendiri nasihat di luar. Iya kalau dia menemukan nasihat yang bagus, tapi kalau dia pergi keluar untuk mencari kasih sayang, ternyata dia salah kelompok, yang dia temukan kelompok yang kurang baik, maka dia akan jadi orang jahat. Dan berikutnya adanya krisis keluarga. Krisis keluarga misalnya tidak adanya kepala keluarga karena meninggal dunia, dihukum karena kriminal atau hal lain. Adanya anggota keluarga yang terganggu kejiwaannya. Nah, inilah disorganisasi keluarga ya. Masalah-masalah di dalam keluarga kalau tidak segera diatasi, itu bisa merembet menjadi sebuah masalah yang lebih rumit sehingga menjadi sebuah masalah sosial. Kemudian masalah generasi muda atau remaja. Ya. Kenakalan remaja, jelas itu menjadi masalah. Kenakalan remaja. Remaja itu kan proses untuk menjadi dewasa. Terkadang proses menjadi dewasa itu banyak dinamika. Ada yang proses menjadi dewasanya positif, dia aktif berolahraga, aktif berkarya, jadi emosinya itu dilampiaskan ke dalam hal positif, aktif bermain bola sehingga aktif berbuat karya, prestasi. Tapi ada juga kebalikannya, dalam proses dia menjadi dewasa, emosinya itu tersalurkan kepada hal-hal yang negatif. Kenakalan remaja itu tadi banyak nongkrong yang kurang bermanfaat, geng motor, mabuk-mabukan segala macam, tawuran. Generasi muda perlu belajar banyak mengenai nilai dan norma-norma masyarakat. Ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Ya, generasi muda ini harapan bangsa, asalkan dia terarah. Tapi kalau generasi muda ini tidak terarah, dia menjadi bukan harapan bangsa lagi, menjadi bencana bangsa. Jadi, generasi muda ini harus kita perhatikan dimanapun itu. Berikutnya masalah kependudukan. Ya. Penduduk itu kalau tidak bisa terorganisasikan dengan baik bisa menjadi masalah. Untuk di Indonesia masalahnya adalah semakin banyaknya penduduk. Banyak tidak masalah, asalkan dia merata. Ya. Dengan persebaran yang tidak merata bisa menjadi masalah bila tidak terorganisasikan dengan baik. Ya. Indonesia ini negara besar, negara luas, masyarakatnya, penduduknya banyak. Tapi ketika itu tidak merata, menumpuk di suatu daerah, itu akan menjadi masalah. Masalah di daerah yang padat tersebut dan masalah di daerah yang masih jarang penduduk. Jadi inilah PR bangsa kita, kurang meratanya persebaran penduduk. Ini bisa menyebabkan sebuah masalah. Baik masalah di daerah yang padat penduduk dan masalah di daerah yang jarang penduduk. Masalah sosial berikutnya adalah peperangan. Ya, perang. Sampai sekarang pun masih terjadi perang. Sampai sekarang. Di zaman modern seperti sekarang, sekali waktu ada berita kaget, mengagetkan, terjadi perang, terjadi bom. Tidak ada selesai-selesainya. Merupakan masalah sosial paling sulit dipecahkan sepanjang sejarah kehidupan manusia. Ya, sampai sekarang perang masih terjadi. Tidak usah jauh di negara kita, di daerah-daerah perbatasan, di Papua merdeka, sampai sekarang TNI kita masih terus waspada di sana.
Masalah peperangan berbeda dengan masalah sosial lainnya karena menyangkut beberapa masyarakat sekaligus, sehingga memerlukan kerjasama internasional. Lagi perang antar negara. Perkembangan iptek semakin modernisasi cara berperang. Ya, perkembangan iptek ini menciptakan perang-perang baru. Kalau dulu perang fisik, setelah perang fisik, perang badan, silat, gitu. Tangan kosong, muncul senjata. Pakai senjata tapi masih berhadapan dekat. Terus berkembang sekarang pakai senjata tapi berjauhan. Antara negara di ujung utara dengan negara di ujung selatan bisa tuh saling perang itu dengan menembakkan rudal-rudal, peluru-peluru kendali nyampe. Nah, sekarang dengan perkembangan iptek, perang tidak hanya itu. Ada perang di dunia maya, perang dingin. Nah, itu menjadi perang medsos. Nah, itulah perang masyarakat dunia maya ini, medsos dan segala macam itu bisa menjadi masalah kalau kita kurang bijak dalam memanfaatkan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi ini. Masalah berikutnya adalah pelanggaran terhadap norma masyarakat. Betul. Norma masyarakat itu kan nilai-nilai kemuliaan. Teori bahwa harus baik kepada orang, harus sopan, menghormati kepada yang tua, mengayomi, mendidik kepada yang lebih muda. Dan itu dilanggar, itu bisa jelas menjadi masalah. Contoh pelanggaran terhadap norma masyarakat, adanya pelacuran, menjual diri baik perempuan atau laki-laki. Tidak hanya perempuan saja ya, laki-laki juga. Jangan hanya perempuan yang dianggap menjual diri, itu mendiskreditkan perempuan, laki-laki juga ada. Nah, ini masalah, ini yang sampai terjadi. Delinkuensi anak-anak atau cross boy atau cross girl, apa itu? Sebutan bagi anak-anak muda yang tergabung dalam suatu kelompok, suatu organisasi formal atau semi formal yang mempunyai tingkah laku kurang atau tidak disukai oleh masyarakat. Ya, kumpulan anak muda, laki-laki perempuan berkumpul dan perilakunya itu mengganggu, selalu mengganggu, atau menurut dia tidak mengganggu, tapi itu ternyata mengganggu kehidupan masyarakat lainnya. Ya, kelompok-kelompok, geng motor, ya, klub motor dan geng motor itu berbeda. Dinamakan geng motor kalau dia sekelompok orang yang bersepeda motor tetapi melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak disukai atau mengganggu kehidupan masyarakat lain. Alkoholisme, ya, budaya mabuk-mabukan, minuman keras, ya, budaya barat yang dibawa ke timur, ke negara kita, dan hubungan sejenis homoseksual, sesama laki-laki, lesbian, sesama perempuan. Nah, ini adalah pelanggaran terhadap norma masyarakat yang di daerah manapun secara umum bisa dikatakan ada seperti itu. Nah, ini harus kita antisipasi ini. Ini kalau dibiarkan, kita orang yang paham tentang ilmu sosiologi dibiarkan, kita sudah tahu teorinya, nah, itu bisa merambat. Khawatir keluarga kita akan terpengaruh, begitu. Orang-orang dekat kita akan terpengaruh. Berikutnya masalah sosial lainnya adalah masalah lingkungan hidup. Ya. Lingkungan hidup itu dibagi 3, ada lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik adalah semua benda mati yang ada di sekeliling kita. Lingkungan biologis, segala sesuatu di sekeliling manusia yang berupa organisme yang hidup. Lingkungan sosial terdiri dari orang-orang, baik individual maupun kelompok yang berada di sekitar manusia. Jadi secara umum masalah lingkungan hidup ini adalah masalah benda-benda hidup, organisme hidup di sekitar kita. Yang itu bisa mengganggu kalau itu tidak diperhatikan. Contohnya, ya, adanya kebakaran hutan, itu kan masalah. Itu seperti apa itu kebakaran hutan? Kok sebutnya setiap tahun terjadi. Adanya ini banjir, kok bisa terjadi banjir, kenapa? Nah, ini
bisa jadi atau penyebab banjir adalah salah satu penyebab utamanya dilakukan manusia, buang sampah ke sungai. Jadi ketika sampah itu menumpuk, sungai menjadi dangkal, ya jangan salahkan air ketika sungainya dangkal, airnya meluap banjir. Penggundulan hutan dengan ulah manusia. Ya, hutan yang katanya dibakar, kemudian gundul, hujan, banjir, tanah longsor segala macam. Lingkungan hidup. Ya, itu menjadi masalah-masalah sosial dan lain-lain sebagainya. Birokrasi. Ya. Apa itu birokrasi? Tugas birokrasi melayani masyarakat, bukan untuk dilayani masyarakat. Menjalankan roda administrasi pemerintahan agar lancar, bukan menghambat roda administrasi pemerintahan. Apa itu birokrasi? Birokrasi itu adalah para pegawai negeri, para ASN. Pada dasarnya tugas utama para pegawai negeri itu adalah melayani masyarakat banyak. Melayani masyarakat yang bukan pegawai negeri. Dia itu sebenarnya adalah pelayan kita. Ada orang butuh KTP dilayani. Ada orang sakit, ya mereka para dokter, para perawat yang sudah digaji negara merawat itu. Harusnya kita yang dilayani, yang kita dihormati. Itu. Bukan dibalik. Bukan setelah dia menjadi birokrasi, setelah dia menjadi pegawai negeri, berpakaian rapi, malah kebalik rakyat yang suruh melayani mereka. Lah inilah, kalau itu terjadi seperti itu, terbalik-balik, itu akan menjadi masalah. Ini jangan sampai terjadi. Ini tadi beberapa masalah sosial yang umum terjadi di daerah manapun, khususnya di Indonesia. Ayo, mari kita bagaimana cara mencari solusi agar masalah-masalah ini berkurang, semakin berkurang, dan lama-lama semoga bisa habis. Karena kalau masalah ini kita biarkan, khawatir akan semakin mendekat ke kita dan keluarga kita, orang-orang terdekat kita akan terbawa, akan terpengaruh masalah ini. Itu malah menjadi masalah semakin rumit. Sebelum masalah itu mendekat ke kita, lingkungan kita, yuk kita berantas. Kita hilangkan. Cara pemecahan masalah. Bagaimana cara kita memecahkan masalah-masalah tersebut? Mudah. Dalam teorinya mudah. Tidak banyak, hanya ada 2 langkah, yaitu preventif, represif. Itu saja. Ayo kita lakukan. Hanya terkadang ya karena kita berhubungan dengan masyarakat ya. Masyarakat itu kan bermacam-macam watak dan segala macamnya itu ya. Bukan seperti binatang peliharaan. Tapi ini manusia berakal, punya kemauan, punya kemampuan untuk membela diri, membenarkan dirinya, dan lain sebagainya. Ada cara preventif, cara represif untuk mengatasi masalah-masalah sosial tadi. Preventif lebih sulit dilaksanakan karena harus didasarkan pada penelitian yang mendalam terhadap sebab-sebab terjadinya masalah sosial. Preventif itu mengantisipasi jangan sampai terjadi. Misalnya tadi ada kejahatan, ada kenakalan remaja, ada masalah-masalah lingkungan hidup tadi itu, ada banjir segala macam. Dicari sebabnya, sebab itu diatasi sebelum muncul, segera jangan sampai muncul, preventif. Itu kadang lebih sulit. Karena kita harus mencari kenapa ini kok bisa banjir, kenapa dia kok bisa putus sekolah, kenapa dia kok bisa, mohon maaf, masih hamil di luar nikah, kenapa dia kok harus narkoba. Dicari sebabnya, itu lama. Dan mau tidak mau ini harus dilakukan. Nah, ketika itu sudah muncul, lebih sulit lagi sebenarnya menjaga. Lebih baik daripada mengobati, mengantisipasi, menghindari. Represif lebih mudah, memang lebih mudah. Kenapa kok dikatakan lebih mudah? Lebih mudah dan lebih banyak digunakan. Setelah suatu gejala dapat dipastikan
sebagai masalah sosial, baru diambil tindakan-tindakan untuk mengatasinya. Setelah suatu gejala dapat dipastikan sebagai masalah sosial, baru diambil tindakan-tindakan untuk mengatasinya. Memang lebih mudah, karena kita gak harus mengamati, gak harus berpikir lama. Ketika ada rampok, kenakalan remaja mabuk-mabukan, remaja narkoba, tangkap, selesai. Ketika ada kejahatan, ada tawuran, tangkap, selesai. Memang lebih mudah, kita tinggal menunggu. Tapi pas kata dia ada orang yang kena narkoba ditangkap, ada tawuran ditangkap, ada kejahatan ditangkap, dan lain-lain ditangkap itu masih meninggalkan jejak itu. Iya kalau ditangkap semua. Yang lolos itu juga akan membuat virus-virus lain di daerah lain, atau malah akan membalas dendam. Saya ditangkap, kok bisa ketahuan? Siapa yang ngasih tahu ke polisi? Menjadi masalah baru, dicari. Atau bahkan negara ini dendam kepada polisi. Polisi ya yang mengganggu kenyamanan saya melakukan kejahatan, polisi yang diserang dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaannya lebih mudah. Kita tinggal menunggu. Ada rame-rame, ada masalah, semprot. Ibarat nyamuk, kita nunggu nyamuk. Ketika banyak nyamuk semprot. Tapi kalau begitu terus, ya kita capek yang nyemprot. Dicari dari mana itu timbulnya nyamuk. Ternyata di belakang rumah ada air yang menggenang. Air itu yang ditutup atau dibuang dan ditutup. Kira-kira seperti itu. Memang lebih sulit, kita harus mencari mana ya sumbernya nyamuknya. Kita mencari dari depan rumah ke pojok-pojok. Ternyata ketahuannya di belakang rumah. Seperti itu. Jadi inilah masalah-masalah sosial yang sampai sekarang masih terjadi di masyarakat. Ayo, kita sebagai orang yang sudah tahu ilmu sosiologi, tahu tentang hal ini, bahaya dari masalah-masalah sosial ini, ayo kita antisipasi, kita kurangi, kita hilangkan dengan apa yang kita bisa. Yang perlu diperhatikan juga, di dalam mengatasi masalah sosial, tidaklah semata-mata melihat aspek sosiologis saja, tetapi juga aspek-aspek lainnya. Diperlukan suatu kerjasama antara ilmu pengetahuan kemasyarakatan pada khususnya, atau ilmu-ilmu pengetahuan yang lain, untuk memecahkan masalah sosial yang dihadapi. Jadi secara interdisipliner keilmuan. Jadi ternyata munculnya masalah-masalah sosial ini tidak hanya dari aspek sosiologi saja, juga ada aspek-aspek lain yang perlu kita bekerja sama untuk mengatasi masalah itu. Misalnya adanya kenakalan remaja. Mungkin karena dia putus sekolah. Kenapa kok beta putus sekolah? Jangan sampai dia putus sekolah. Kenapa? Ini sektor pendidikan. Dia putus sekolah karena nggak punya biaya. Malu mau sekolah, nggak bisa beli buku, nggak bisa beli sepatu. Ini jangan sampai putus sekolah. Gimana, Cak? Seperti itu. Ada perceraian. Karena bercerai, kemudian suaminya jadi gelandangan. Istrinya karena nggak punya kerja, mohon maaf, menjual diri. Kan jadi masalah, dua-duanya bermasalah. Kenapa dia kok bisa bercerai? Masalah ekonomi. Suaminya mencari kerja, gak dapat kerja. Istrinya di rumah ngurus anak, segala macam. Masalah ekonomi. Ayo diatasi masalah ekonomi ini. Perbanyak lapangan kerja. Permudah mencari kerja. Naikkan upah tenaga kerja. Kira-kira seperti itu maksud dari secara interdisiplin. Atau hal-hal lain juga, masalah banyak orang yang melakukan pelanggaran narkoba, kejahatan. Mungkin dari segi agama, mereka jauh dari agama, mereka jauh dari Tuhannya. Padahal kalau kita dekat dengan Tuhan, semua agama selalu mengajarkan hal-hal kebaikan. Ketika dia jauh dari Tuhan, dia jauh dari ajakan-ajakan kebaikan. Kenapa dia kok bisa jauh dari agama? Ini dicari solusinya. Kenapa? Itulah
yang harus kita lakukan, oleh negara ini lakukan untuk menghindari, untuk mengantisipasi, untuk memecahkan beberapa masalah-masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Terima kasih, itu tadi materi tentang masalah-masalah sosial dan bagaimana cara mengatasinya. Semoga materi ini bermanfaat